sekali saya Adit Asgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Asgoro Channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten sharing gun. Ya, di sharing gun ini seperti biasa kita akan mencoba membahas atau sharing juga tentang beberapa permasalahan atau mungkin ada beberapa berita yang saat ini sedang mengemuka. Jadi kita akan mencoba untuk membahasnya dan kita akan sharing, bertukar pendapat, bertukar pikiran tentunya. Nah, sebelum kita masuk di sharing kesempatan hari ini, ada baiknya ya buat teman-teman yang baru saja bergabung, yang baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Asgoro Channel. Dan kali ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh sahabat saya, ya ini dia Wibi Tenkai yang kemarin sudah sempat Wibisono. Oh, Wibisono sekarang karena kita sudah ini udah pakai ini ya, udah pakai ini kita udah terus atributnya udah Jawa, ada ini ya, ada wayang jadi ya saya kembalikan nama asal yaitu Januar Adi Wibisono ya, nama saya tetap Adi X saja ya. Ya, tapi kita juga tetap ingin mengutarakan dan juga menyampaikan bela sungkawa juga kepada salah satu maestro seniman Jogja yang sudah sangat tenar untuk saat ini. Kita sangat merasa kehilangan ya. Betul sekali. Karena beliau ini sudah berjuang dari bawah, kemudian saat ini beliau itu sedang di puncak-puncaknya, di puncak-puncaknya. Bisa namun dibilang beliau itu seorang maestro sudah menjadi maestro. Meskipun kalau kita sebut beliau itu masih dalam ini ya, hitungannya masih dalam muda ya, karena usianya juga masih 48 tahun ya. Itu kalau untuk ukuran dalam masih sangat muda ya. Jadi tidak lain dan tidak bukan adalah Ki Seno Nugroho. Nah, kenapa kita mengangkat Ki Seno Nugroho? Karena ini ya karena pada dasarnya saya sama Wibi ini penggemar wayang juga. Ya, kita juga punya cerita mengenai Ki Seno Nugroho, tentang pengalaman kita pribadi ya. Jadi ini kita bikinnya itu memang sengaja untuk mengenang Ki Seno Nugroho. Kita kenang hal-hal yang menyenangkan, kita kenang hal-hal yang benar-benar membekas di hati kita, di teman-teman PWKS semua ya. Jadi jangan salah, Pak Seno itu udah punya fanbase, itu ada PWKS, penggemar wayang Ki Seno Nugroho. Wah, itu PWKS. Saya juga subscribe itu. Udah subscribe. Saya juga subscribe. Jadi kalau misalkan malam itu terus nonton streamingan wayang itu ya. Jangan kan malam, waktu setelah kerja di kantor, kalau misalkan lagi boring, lagi kerjaan lagi nggak begitu banyak lah ya. Jadi ya sering aku dengerin Ki Seno itu. Jadi kayak ya pakai headset, nggak usah lihat gambarnya sambil kerja gitu. Itu enak. Karena menurut saya kemampuan Ki Seno dalam memainkan setiap karakter itu sudah pas. Kemudian juga setiap karakter itu punya karakter beda-beda. Bagus dalam hal suara itu kita merem aja kita tahu ya, karena karakternya juga sudah kuat. Betul. Kemudian juga mungkin kalau teman-teman yang pecinta wayang ya, mungkin akan membandingkan atau mungkin agak-agak teringat dengan seorang maestro juga yang sudah tidak ada ini, yaitu Ki Hadi Sugito. Ya, jadi Ki Hadi Sugito itu dulu terkenal karena kemampuan ini ya, suaranya itu bisa membedakan. Iya, bisa membedakan ini suara si Bagong, ini suaranya si Semar. Ini jadi kayak satu pementasan itu kayak banyak orang, padahal suaranya juga dari satu orang itu. Makanya beliau terkenal di radio. Nah, terkenal di radio. Jadi kalau misalkan teman-teman mendengarkan radio, itu biasanya kalau ada pewayangan, kalau enggak Ki Hadi Sugito itu ya, kalau enggak ya Ki Timbul Haji Prayitno ya. Jadi kadang dua itu masih ingat ya, masih. Ini saking ini ya, saking senangnya wayang. Mungkin kalau bisa cerita ke teman-teman. Kenapa saya suka wayang?
sebetulnya bukan suatu kesengajaan. Sebetulnya bukan suatu ketidaksengajaan. Jadi memang dulu itu mbah saya, Mbah Kakung kebetulan. Mbah Kakung itu dulu suka wayang. Keluarga saya suka wayang, terus suka beli wayang. Nah ini salah satu yang dibeli. Yang ini. Sosok Puntadewa. Ya, Prabu Puntadewa itu dulu juga beliau beli. Sampai punya satu kota, lengkap. Pandawa lengkap, Kurawa lengkap, Ponokawan lengkap. Nah jadi dulu waktu saya kecil, masih usia mungkin 4 atau 5 tahun, masih ingat. Itu aku tuh tiap malam, setiap mau tidur, itu pasti disetelin wayang, baik itu di radio atau di Indosiar dulu. Oh iya, dulu di Indosiar. Iya, di tengah malam. Nah dulu sering masih kecil, belum sekolah atau masih TK lah, itu kalau misalkan ada wayang itu pasti dibangun. Jadi kayak mbak saya itu pengen saya itu belajar dari wayang. Mungkin dulu waktu kecil saya cuman tahu kalau misalkan Pandawa itu pihak baik, Kurawa itu pihak musuh atau penjahat, terus ada yang lain-lain. Cuman kan paling tidak mbak saya itu ingin mengenalkan, nih loh budaya kamu itu, budaya Jawa itu ya wayang. Nah terus kemudian mbak saya berhasil mencuci otak saya. Ya intinya saya suka wayang itu dari kecil sampai SD, SMP, SMA sampai sekarang. Ya. Nah sampai sekarang saya menemukan arti kenapa waktu itu mbak saya itu selalu menginginkan saya belajar wayang, karena bukan belajar dalang ya, paling tidak itu saya bisa memahami filosofi, cerita, lakon, penokohan, karakter dan masing-masing. Karena sebenarnya wayang itu merupakan jati diri kita sebagai orang Jawa. Jadi bukan hanya tontonan juga, bukan hanya tontonan atau fiksi atau apa, tapi itu sebenarnya ya jati diri kita, nenek moyang kita dulu seperti itu sebenarnya. Gitu biasa. Dan itu kan dulu ya. Dan sekarang dulu. Kita itu seperti dapat angin segar karena di pewayangan itu ada sosok Ki Seno Nugroho yang bisa membawakan dengan gayanya dia dan dengan kekinian. Nah, dan bisa dibilang kekinian, tapi tidak meninggalkan pakem. Tapi itu tadi beliau itu kehebatan Ki Seno itu bisa merambah ke segala macam usia. Betul. Ya, jadi belum bahkan kayaknya baru kali ini loh ada mungkin kayak ABG itu mau streaming nonton wayang, terus bahkan datang ke pementasan itu menurut saya gebrakan terbaru dari Ki Seno Nugroho. Makanya kenapa Ki Seno Nugroho itu banyak sekali penggemarnya. Kemudian juga Nyuwun Sewu ini tadi kemarin ada kabar Ki Seno Nugroho meninggal, banyak yang tidak percaya, banyak yang masih merasa kehilangan, masih merasa kehilangan juga sampai sekarang. Bahkan kita masih merasa kehilangan dan belum percaya kalau ternyata beliau itu sudah tilar, sudah tidak ada. Tapi ya mau bagaimana lagi, tapi ya kita juga tapi ya sisi positifnya adalah beliau itu bisa merangkul semua kalangan untuk mencintai budaya sendiri. Betul. Khususnya budaya Jawa ya. Jadi buat teman-teman yang kira-kira kurang suka atau mungkin kemarin malas-malasan nonton wayang, ya kalau yang belum nonton wayang ya coba aja nonton Ki Seno Nugroho itu di YouTube, itu udah banyak banget. Kita nulis KI spasi aja pasti Seno Nugroho, pasti langsung ada tulisan Seno Nugroho, itu coba aja ya. Jadi kan luar biasa sekali pengaruh dari Ki Seno Nugroho. Tapi kita tidak mengesampingkan peran dari dalang-dalang yang lain ya. Karena setiap dalang itu memiliki karakter dan memiliki cara pembawaan yang berbeda-beda. Nah ini kita ngomong Ki Seno Nugroho, saya sama Widi ini juga punya cerita tersendiri. Jadi asal mula kita tahu sosok atau pementasan dari Ki Seno Nugroho itu kita punya cerita ya. Jadi gimana Wid? Dulu itu ceritanya gimana? Kan kita itu nemu pementasan itu nggak sengaja. Dan kebetulan kita langsung nonton bareng waktu itu.
Jadi ceritanya dulu sekitar tahun 2014. Nah, 2014. Sebelum itu pun saya sama Adit itu sering berburu Wayang ya. Jadi kita udah pentas wayang. Jadi menurut saya kemana-mana. Saking susahnya pengen lihat wayang itu dulu kita sampai ya gabung grup FB lah. Jadi dulu setiap sudut kota Jogja itu kita ada wayang di sini, hanya rumor ya, hanya rumor. Kita tuh pasti datang ke sana sampai nyasar gue lewat waktu kita ini nyari Kimantep Sudarsono itu juga ya. Kimantep Sudarsono sampai dia itu kawasan ya sampai dia itu ternyata performnya pentasnya itu di samping kuburan. Nah itu jadi kita itu nyari dulu belum ada dulu ya ada tapi kan kita nggak tahu itu daerahnya mana, itu nggak ada Google Map itu daerahnya, titiknya itu nggak ada. Terus kita nyari cuma sambil tanya itu cuma lampu. Kita mau tanya orang itu nggak ketemu orang ya di tengah sawah. Ingat di tengah sawah ada orang. Kita kan malah takut ada orang sendirian ngapain kan ya, kita malah takut dibilang apa nyolok padahal sawahnya lagi garing. Nah itu kan kita kan dari tanda tanya tapi sebegitu besarnya kita cinta sama wayang. Nah terus tahun 2014 kita waktu itu kita lagi nongkrong biasa, kita kan satu komunitas, kita biasa lagi nongkrong di angkringan Pak Antun ya. Itu di Jalan Mangkubumi ya. Jalan Mangkubumi. Terus kan di situ kan dekat situ ada KR ya. Kantor KR. Nah kebetulan kok rame-rame ada apa? Wah wayang. Nah, terus kita coba ke sana, YouTube kita bertiga ya, aku, kamu sama Pak Bobi. Nah, dulu butuh ke sana, ternyata benar ada wayang. Tapi waktu itu kita kan harapannya ya, karena saya dulu kan ngefans banget sama Pak Kimantep karena ya sama. Kita wah ini Kimantep kok yo. Semoga Kimantep Sudarsono atau enggak Ki Entos Susmono. Kita kan kalau di Jogja biasanya dua itu yang sering. Karena kan sahabatannya Kimantep. Nah ternyata bukan. Kita nggak tahu waktu itu. Kita nggak tahu itu jalannya siapa, kita nggak tahu. Tapi di situ aku udah nemuin keunikan. Nah keunikannya tuh waktu itu bagongnya itu udah kerasa sekali. Tahun 2014 itu bagongnya udah kerasa. Bagongnya itu udah kerasa. Auranya beda dari yang lain. Kalau yang lain itu memerankan punakawannya itu cenderung ke Petro atau ke Semar, kebanyakan ya itu bagongnya udah kental. Terus punakawannya itu warnanya dulu pink. Ingat banget ya, masih warnanya pink. Karena kita tahunya wayang itu warnanya kalau nggak hitam ya kuning mas itu ya. Kalau nggak hitam atau iki opo ini, maksudnya opo kok pink ini? Ini jalan beneran apa enggak? Terus kita coba ngikutin dari awal sampai akhir, ternyata bagus juga. Terus kita cari tahu juga itu kita. Oh namanya Kisinongo. Dari situ kita tahu, dari situ kita mulai besok Kisinongo ada pementasan lagi, kita ngikutin lagi, kita coba ya berburu gitu ya. Berburu dan apa namanya sejak pementasan di KR itu kita kemudian tahu ternyata setiap bulan itu memang Kisinongo itu rutin wayangan di KR. Itu memang apa namanya Brotoyudo ya. Jadi dari awal sampai akhir. Nah, itu pokoknya setiap bulan itu pertama sampai terakhir ya. Iya, jadi wah itu kita nggak ini apa namanya nggak terus apa namanya ya. Pokoknya nggak pengen ketinggalan apa itu setiap absen lah. Ya setiap apa itu kita harus nonton. Nah terus apa namanya itu kita itu baru perang Brotoyudo itu ternyata berbeda ya. Karena Kisinongo dulu itu waktu Brotoyudo itu apa namanya wayangnya talungan kembang semua dikasih kembang. Terus setiap ada yang gugur disaluri kembang. Terus itu sajennya komplit, terus ada yang bakar itu ya kayak kemenyan atau apa jadi kita itu auranya itu terasa lah. Yang saya suka waktu itu kenapa? Karena itu nggak ada lingkungan, nggak ada goro-goro. Jujur ya
nggak terlalu suka ya, nggak terlalu suka Limbuan sama Goro-Goro karena saya lebih pengen nonton lakonnya ya. Jadi nyuwun saya Pak Seno dan saya saya mawon sedulur Margo Laras nek misalkan Limbuan apa Goro-Goro itu sebagian ya kadang saya malah minggir karena apa namanya bukan karena nggak suka itu, bukan nggak suka banget itu enggak, saya suka seni musik juga suka, terus dagelannya juga suka, tapi crowdnya itu atau penontonnya itu padat banget kalau di channel itu. Iya, jadi kalau biasanya mostly orang kalau misalkan nonton wayang itu yang dicari goro-goronya kan. Ya, jadi pas untuk goro-goro ngumpul, perang, lakon itu kadang agak ini ya, agak jarang. Tapi ya kalau di channel Nugroho, nah ini, geniusnya Suwargi Kisah Nugroho itu gitu. Jadi beliau itu menggabungkan antara, maksudnya membagi porsinya itu pintar. Jadi komedinya kan biasanya ada di goro-goro, nah tapi beliau bisa disisipkan di apa namanya lakonnya, maksudnya di jalan ceritanya ya, bahkan di jejer pertama aja itu kadang udah lucu apalagi kalau penolakannya dari awal itu padahal lagi serius, misalkan di lakon apa ya, Semar Bangun Kayangan yang Semar ndawuh anak-anaknya supaya menjemput Pandawa supaya datang ke Karangkedempel. Padahal lagi rapat atau lagi ada pertemuan sama Krisna sama Baladewa ya. Tapi ada momen di situ mereka Punakawan meminta siapa Pandawa untuk ke sana menyela di tengah-tengah pertemuan itu bisa lucu, padahal bukan goro-goro gitu. Ya, itu kejeniusan, salah satu kejeniusan Kisah Nugroho. Kemudian juga Kisah Nugroho itu jenius dalam hal sabet juga. Ya, betul. Tapi kita tidak, karena ini ya faktor guru juga ya, karena gurunya itu karena Kirmanto Sudarsono. Kita tahu sendiri Kirmanto Sudarsono itu disebut dalam setan karena sabetannya itu memang luar biasa ya. Jadi sabetannya itu sudah bagus, kemudian suluknya itu juga bagus. Yang Kimantep itu di mana? Yang itu loh, di jalan apa tuh yang parkiran Malioboro itu loh. Oh yang ada yang parasolnya di depan yang nanggap malah tidur. Aku lah ngomong. Kenyataannya mah beliau tidur. Saking khidmatnya sampai menikmati tidur. Jadi saking menikmatinya waktu tidur itu selesai baru bangun. Jadi pokoknya tuh sampai beliau inovasinya yang goto sama goto. Oh iya, terus keluar terus dia bilang lagi mau ngaku sih itu keren banget. Ya, jadi memang kelihatan setiap dalang itu punya inovasi tersendiri, termasuk Kisah Nugroho itu tadi ya, yang sekarang ini kemarin itu boomingnya sedang mengagung-agungkan atau sedang diangkat-angkatnya itu sosok Bagong, apalagi dengan kolor merah. Dengan training abang ya, talenan dadung itu, dan kemarin itu benar-benar pecah lah ibaratnya. Kalau misalkan sosok Bagong itu keluar udah wah ini yang paling ditunggu-tunggu. Suaranya khas ya, terus ya namanya Bagong itu kan, filosofinya kan kritikan yang mendasar. Jadi yang ditanyakan Bagong itu, yang dikritik Bagong itu benar-benar ngena, maksudnya kehidupan sehari-hari banget menurut. Kemudian juga kritikan yang ceplos-ceplos dan langsung to the point gitu. Betul enggak. Jadi filosof banget. Jadi filosofinya itu ada banget di Kisah Nugroho. Sampai aku gumun ya, maksudnya bisa membuat Bagong itu tiktokan sama Prabu Kresna sebegitunya. Sampai masalah rek itu kan ya. Ya itu mau Kisah yang dia bisa kayak gitu. Paling seneng kalau misalnya Bagong lurus lagi nesuk, wah tak tonyo Wah itu kayak gitu. Wah tak tonyo janes.
Dan kangen banget ini. Saya sih kangen sama Bagong sama Suami Kiseno ya. Tapi ya itu tadi kita berawal dari tahun 2014 itu ya, 2014. Kemudian tapi dulu belum itu ya, belum Facebook sama itu kayaknya belum kayaknya belum YouTube juga. Jadwal itu juga nggak jelas. Nah ini ada cerita menarik ini. Jadi itu kan 2014 ya. Dan 2015, nah ini awal mulai cerita menarik saya pribadi sama Kiseno. Dan 2015, kalau nggak 2015 itu KR itu ada wayangan lagi. Tapi yang mendalang bukan Kiseno. Yang mendalang itu kalau tidak salah Ki Anom Sucondro waktu itu. Nah kebetulan itu teman saya ada yang yoga di sana, kemudian saya juga kadang sering nonton di sana. Tapi bukan Boroyudo ya, tapi Ramayana. Ramayana. Jadi perang antara apa namanya pasukan Wanoro yang dipimpin Ramawijaya melawan Rahwana. Jadi Somogo. Nah ini cerita uniknya di sini. Jadi waktu saya nonton itu saya itu ketemu sosok yang tidak asing. Orangnya tinggi, besar, pakai jaket kulit. Kayak Intel ya, cocok banget Intel. Terus saya ini tak delok-delok kok kita ya orang asing ya karo iki. Setelah saya wah Kiseno Nugroho ternyata beliau nonton. Tapi dulu beliau itu nonton sendiri, nggak terus banyak orang terus nggak ada mungkin bawa teman dari krunya itu enggak, tapi nonton sendiri. Nah waktu itu saya memberanikan diri untuk salaman, kemudian apa namanya agak takut juga kalau salah orang itu. Nah terus saya Kiseno kok kan orang Kiseno deh Pak Seno kan loh gini misalnya loh orangnya ternyata memang humble, enak banget kalau diajak ngobrol. Oh iya ini mas anu apa jenenge iki lagi pengen nonton iki ya. Pulang anu ngikuti saking anu Pak Seno mas tembriki ya, dari pertama ada saking pertama dengan layar KR niku ya kecak niki kula nggih nonton ya. Pak Seno matur nuwun baru cerita sempat cerita panjang lebar dan lain sebagainya. Kita waktu itu nggak dapat tempat duduk, jadi kita berdiri sambil gini sambil. Tapi penonton tahu nggak kalau? Nggak tahu. Tapi kayaknya nggak tahu. Belum terlalu ini namanya mungkin ya. Iya mungkin karena posisinya juga agak gelap loh itu, jadi kan apa namanya nggak terlalu. Siapa tadi? Siapa? Ki Anom Sucondro. Ki Anom Sucondro juga notice nggak maksudnya? Sugeng Rawo waktu itu enggak kayaknya mungkin nggak tahu kalau Pak Seno datang. Mungkin ya beliau cuma datangnya cuma diem-diem nggak tahu. Orang enggak itu spontan jadi enggak terus apa namanya merapat ke itu enggak, jadi benar-benar kayak penonton biasa. Jadi sempat ngobrol udah selesai terus kita minggir udah terus. Nah itu awal mula saya ketemu pertama kali dengan Kiseno Nugroho ya. Jadi apa namanya setelah itu udah hafal orangnya kayak gini. Kemudian di kesempatan selanjutnya sempat Kiseno Nugroho itu ke Purworejo, mendalang di Purworejo. Dan kalau tidak salah itu pertama kali Kiseno mendalang di Purworejo itu di daerah mana itu kalau mau arah ke Magelang itu mana? Arah mau ke Magelang itu bukan salah. Bener. Itu bener ya maksudnya. Bener kalau tidak salah. Kalau kesalahan ya nyuwun sewu. Di bener itu saya nonton. Itu lakonnya Petruk Dadi Ratu. Nah terus yang kedua kalau tidak salah di arah mau ke Kebumen itu saya juga nonton. Nah itu waktu di Butuh. Nah di Butuh itu kebetulan Kiseno itu lihat saya. Lah kebetulan itu Kiseno itu waktu belum mulai ya masih. Kalau belum mulai kan dalangnya ngadep ke penonton ya. Penonton. Nah secara tidak sengaja ternyata kita sempet saling tatap-tatapan lihat gini. Terus Pak Seno itu kayak agak kaget gitu terus manggil gitu loh. Ingat karena ada sedikit cerita ini. Saya sama Pak Seno dulu tuh sempat chattingan juga. Oh gitu. Iya, jadi dulu waktu beliau masih pegang sosmed sendiri, itu saya pernah chattingan sama beliau. Terus tanya apa namanya,
dalang di apa besok dalang di mana pentas di mana bla 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 dan sebagainya. Belum, Nah terus saya sempat bilang, Pak Seno, ini saya itu sampai bikin grup namanya MPW. Loh, apa itu Mas MPW? Magician Pecinta Wayang ya. Jadi buat teman-teman ketahui, kita itu punya apa buat teman-teman sulap ya, itu khususnya di Jogja kita bikin grup namanya MPW, Magician Pecinta Wayang. Itu tercetus itu gara-gara kita nonton Ki Seno Nugroho ya. Jadi kan kita terlalu sering nonton Ki Seno Nugroho, terus kita sesuk Ki Seno dalam kono, sesuk Ki Seno kono. Nah kita terus bikin grup kayak gitu ya. Sama dulu seringnya Ki Seno sama almarhum di Intus ya. Sempat dulu saya sempat ketemu Gus Miftah di jalan, terus Gus Miftah bilang, sesuk ning nggonku ono wayangan Ki Entus. Terus apa namanya sempat juga yang Ki Entus sama Ki siapa ya? Pokoknya ada satu kulit itu 3 dalang, itu sempat juga. Nah, itu di tempatnya Gus Miftah juga. Ya, itu di tempatnya Gus Miftah saya sempat kekunci di kamar mandi. Itu apa sih dulu BBM ya. Ya, jadi saya sempat kekunci di kamar mandinya Gus Miftah. Kalau saya biasa tidur. Iya tidur. Tapi